Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Woli Sarif, pengampu mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan di MTS Negeri 2 Lamongan. Adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Adik-adikku, hari ini kita akan belajar mengenai tentang aktivitas pembelajaran permainan bola besar melalui permainan bola basket. Untuk itu, ikuti video pembelajaran berikut ini. Baiklah adik-adikku, hari ini adalah pertemuan ketiga kita. Kita masih melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan membahas tentang aktivitas pembelajaran permainan bola besar melalui permainan bola basket. Adik-adikku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian boleh stop videonya terlebih dahulu. Kita akan berdoa memohon untuk proses pembelajaran ini agar berjalan dengan lancar. Ketika kalian sudah stop video dan berdoa, kalian boleh ambil peralatan tulis kalian, buku tulis, ballpoint, dan buku paket yang telah disediakan oleh Perpustakaan MTS Negeri 2 Lamongan. Ataupun kalian bisa membukanya di e-learning kelas online kalian masing-masing. Kalian lihat di bahan ajar itu sudah ada, saya sediakan e-book berupa format PDF. Kalian bisa membukanya dan ikuti proses pembelajaran melalui video pembelajaran berikut ini. Nah, adik-adikku, saya ingin mengatakan bahwa tantangan ke depan kita begitu kompleks. Yang kita hadapi saat ini adalah begitu banyaknya percepatan sebuah teknologi, sebuah pemikiran, dan lain sebagainya. Saya ingin mengatakan bahwa kita banyak membutuhkan kompetensi, diantaranya kreativitas, kolaborasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan memproses informasi secara kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berempati, dan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa kompetensi itu sangatlah dibutuhkan untuk masa depan kita. Dan tidak ada lagi kompetensi untuk menghafal. Kita tidak tahu kapan berakhirnya COVID-19 ini di lingkungan kita di negara Indonesia. Tetapi ini menjadikan sebuah momen kita, seperti yang kompetensi-kompetensi yang saya jelaskan tadi, ini menjadikan momen. Kita harus tetap belajar, kita harus semangat belajar walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Ini menjadi momen buat kita. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu mengenai tentang gerak spesifik bola basket. Adik-adikku, sangatlah berguna menguasai berbagai gerak spesifik dalam permainan bola basket itu. Tentunya dalam suatu pertandingan untuk menampilkan permainan yang berkualitas. Tanpa penguasaan berbagai gerak spesifik yang baik, pemain bola basket tidak mungkin dapat menguasai atau mengontrol bola dengan baik pula. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu mengenai tentang potensi fisik. Adik-adikku, permainan bola basket merupakan permainan yang geraknya sangat kompleks, yaitu gabungan dari jalan, lari, lompat, serta unsur kekuatan, kecepatan, ketepatan, kelentukan, dan lain-lain. Ini yang berkaitan dengan komponen fisik atau komponen biomotorik. Untuk melakukan gerak-gerak bola basket secara baik, diperlukan kemampuan dasar fisik yang memadai. Kondisi fisik yang baik akan memudahkan melakukan gerak-gerak yang lebih sulit atau kompleks. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu nilai-nilai karakter. Adik-adikku, permainan bola basket dilakukan secara beregu, secara tim. Maka olahraga ini tentu akan melatih kepemimpinan, kerja sama tim, hormat, adil, menghargai prestasi. Dengan karakter kerjasama yang baik,
tentu akan lebih mudah dalam meraih apa yang kita harapkan dari tim itu sendiri, tidak lain yaitu kemenangan. Permainan bola basket, olahraga adalah salah satu kegiatan yang baik dilakukan karena memiliki banyak sekali manfaat kesehatan tubuh. Beberapa manfaat permainan bola basket adalah membantu proses pertumbuhan, membangun kekuatan tulang, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh yang baik, tentunya untuk kesehatan kardiovaskular, meningkatkan keterampilan motorik dan penguatan pendidikan karakter seperti yang saya jelaskan di tujuan pembelajaran yang ketiga itu. Gerak spesifik permainan bola basket yang terpenting ada 6 ini yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu mengenai gerak spesifik melempar dan menangkap bola. Yang kedua yaitu gerak spesifik menggiring bola. Yang ketiga yaitu gerak spesifik menembak bola atau shooting. Yang keempat yaitu gerak spesifik gerakan berporos. Yang kelima yaitu gerak spesifik lay up shoot atau shooting itu. Yang keenam yaitu gerak spesifik meraih atau rebound. Nah, itu beberapa gerak spesifik yang terpenting dalam permainan bola basket yang harus kita ketahui sebagai dasarnya. Potensi fisik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang potensi fisik kecepatan sebagai salah satu potensi fisik dalam permainan bola basket itu sendiri. Dalam kecepatan, ini maaf ya, ini tulisannya salah. Jadi kecepatan ya, ini bukan kelincahan. Nah, kecepatan itu apakah bisa dilatih di rumah atau kita bisa meningkatkan kecepatan itu di rumah? Sedangkan kita tidak boleh ke sekolah, kita tidak boleh berkerumun dan lain sebagainya. Apakah meningkatkan potensi fisik kecepatan itu bisa dilakukan di rumah? Tentu bisa. Ada beberapa rekomendasi untuk kalian. Yang pertama, meningkatkan kecepatan dengan latihan spot rhythm of training. Spot rhythm training merupakan inovasi pelatihan dengan mengkolaborasikan gerak fisik melompat dengan irama yang sangat menyenangkan. Spot rhythm training itu dikembangkan di Jepang dengan asosiasi yang diberi nama STAR, singkatan dari Sport Training Association of Rhythm. Kalian bisa lihat channel di YouTube seperti yang ada di layar desktop ini. Itu adalah channel-channel YouTube Sport Rhythm Training yang dikembangkan di Jepang. Kalian bisa lihat sendiri. Yang kedua, yaitu latihan pindah posisi saling bergantian. Ini juga bisa dilakukan di rumah. Latihan ini disesuaikan dengan kondisi situasi diterapkannya pembelajaran jarak jauh. Latihan pindah posisi saling bergantian bisa juga dilakukan dengan jenis latihan dari lari ke depan, lalu ke belakang, pindah ke samping kanan, lalu pindah ke samping kiri, dan seterusnya secara bolak-balik. Latihan ini sesuaikan dengan situasi di rumah. Kalau memang situasi kondisi di rumah tidak memungkinkan, maka latihanlah sport rhythm training. Seperti yang ada di rekomendasi di layar desktop kalian ini, kalian juga bisa lihat di channel YouTube itu. Dalam permainan bola basket, potensi fisik sangatlah penting sebagai penunjang skill permainan itu sendiri. Beberapa latihan kecepatan juga bisa dilakukan di rumah seperti halnya latihan sprint 20 atau 30 meter, spot rhythm training, dan juga latihan pindah posisi saling bergantian. Kita bisa melihat YouTube sebagai pedoman gerakannya. Contoh latihan yang bisa dilakukan di rumah, ikuti video pembelajaran berikut ini. Saya ingin menunjukkan dulu latihan video pembelajaran video latihan spot rhythm training yang telah dikembangkan di Jepang itu. Saya ingin menunjukkan videonya terlebih dahulu agar kalian juga bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Kalian juga bisa lihat di channel YouTube yang ada di desktop itu. Videonya sudah saya download, beberapa video ini saya tunjukkan. Ini yang dilakukan di halaman atau di luar rumah, tapi ini sebelum pandemi COVID-19 ini ya. Saya ingin tunjukkan.
lagi. Satu video sebagai gambaran latihan sport rhythm training yang telah dikembangkan di Jepang itu merupakan inovasi pelatihan dengan mengkolaborasikan gerak fisik melompat dengan irama. Nah, tentunya sangatlah menyenangkan, bisa dilakukan di rumah. Kalian pakai musik yang sekiranya itu menyenangkan buat kalian. Musik yang katakanlah musiknya itu familiar buat kalian. Kalian bisa menggunakan musik itu atau bisa menggunakan musik sport. Kalian bisa lihat di YouTube. Nah, kalian bisa praktekkan di rumah. Kalian tidak perlu khawatir, Kak, saya tidak punya alatnya sebagai garisnya itu tadi. Kalian bisa mengikuti garis yang ada di lantai. Itu bisa menjadi pedoman buat kalian. Garisnya itu tak perlu kalian mencari atau membeli. Bisa kok dilakukan di rumah. Saya juga ingin menunjukkan video yang lain, tetap sport rhythm training. Saya ingin menunjukkan yang ini ya. Nah, adik-adik, dua video tadi menggambarkan bahwasannya begitu menyenangkannya anak-anak ketika latihan sport rhythm ini dengan mengkolaborasikan gerak melompat dengan irama atau musik itu. Lalu bagaimana latihan pindah posisi saling bergantian itu? Latihan pindah posisi saling bergantian sesuai yang saya jelaskan di pertemuan kedua kemarin, bahwasannya lihatlah situasi di kondisi di rumah, dalam rumah atau di teras kalian bisa menggunakan penanda garis atau apapun itu. Bisa kalian berada di titik tengah, lalu lari ke depan, pindah lagi lari ke samping kanan, atau pindah lagi lari ke samping kiri, pindah lagi lari ke belakang, begitu bolak-balik secara bergantian. Ya, itu beberapa rekomendasi meningkatkan potensi fisik dengan latihan kecepatan yang dilakukan di rumah. Saya ingin melanjutkan paparan materi hari ini. Nah, karakter dalam permainan bola basket. Di dalam sebuah tim, para pemain pesepak bola muda akan mempelajari cara berkontribusi untuk timnya hingga menjadi seorang pemimpin dalam tim itu sendiri, disebut dengan kapten. Terlebih lagi kalau anak-anak muda bisa berada dalam satu tim dengan banyak pebola basket dari berbagai kalangan, entah itu dari rekan atau pemain tim lawan.
Hal ini dianggap bisa meningkatkan ikatan pertemanan dan mengajarkan mereka tentang hal-hal yang positif, tentu yang hal positif yang baru yang belum pernah kita ketahui. Beberapa karakter yang ada dalam karakter yang ada dalam permainan bola basket itu sendiri begitu banyak, tetapi saya menggambarkan ada 3 sebagai contoh. Satu adalah karakter kepemimpinan. Sebagai contoh adalah kapten. Bagaimana cara mengintegrasikan di dalam permainan bola basket itu sendiri? Karakter kepemimpinan yang diintegrasikan dalam permainan bola basket itu sendiri. Bagaimana kita memimpin dalam tim itu? Bagaimana kita memimpin tim itu untuk bersinergi, saling berkesinambungan antara yang bagian yang di belakang, yang di tengah, dan yang di depan, itu saling berkesinambungan, saling berhubungan, saling menciptakan kerjasama. Itu adalah pemimpin atau kapten. Nah, bagaimana praktik dalam kehidupan itu sendiri? Kalau kita mengintegrasikan nilai karakter kepemimpinan, bagaimana praktik dalam kehidupannya? Yang pertama, praktik kepemimpinan mempunyai sifat yang jujur, komunikasi dengan yang baik, bersikap adil, bertanggung jawab, membangun tim dengan yang baik, percaya diri, memahami kondisi, dan bersikap kreatif. Karakter yang kedua yaitu kerjasama tim. Ini adalah permainan sepak bola, permainan tim, permainan beregu. Tentunya kita mengintegrasikan dalam permainan bola basket itu tidak akan mungkin satu pemain dengan pemain yang lain tidak bekerja sama dalam tim itu sendiri, membangun kerjasama yang baik. Kalau kita tidak membangun kerjasama yang baik dalam tim itu, bagaimana kita menciptakan permainan yang baik? Bagaimana kita meraih kemenangan itu sendiri? Tidak akan mungkin kalau kita tidak kerjasama. Pemain belakang membawa bola, pemain tengah meminta, pemain yang depan bisa shooting. Itu namanya kerjasama, saling berhubungan, saling bersinergi. Lalu praktik dalam kehidupannya bagaimana ketika kita sudah mengintegrasikan nilai karakter kerjasama itu? Tentunya satu, memiliki sikap gotong royong dalam kehidupannya. Selalu mengutamakan kebersamaan dalam setiap kegiatan dalam kehidupannya. Karakter yang ketiga yaitu menghargai prestasi. Bagaimana cara kita mengintegrasikan karakter menghargai prestasi itu? Tentunya adik-adik kita berwawasan sejenak ya. Dalam kegiatan olahraga, dalam kompetisi, dalam permainan adalah ada yang menang dan ada yang kalah. Itu permainan. Tetapi kita bagaimana menyikapi permainan itu sendiri? Kalau kita menang, berarti kita harus ya boleh bangga. Tapi kita tidak boleh menghina lawan kita. Kamu kalah, kasihan kamu kalah. Tidak boleh akan seperti itu. Tapi kita mendekati lawan kita dan kita memberikan tos atau apapun itu, mengucapkan semangat, semangat berlatih, memberikan sebuah motivasi bahwasannya kita harus sama-sama berlatih. Kalian harus tetap berlatih. Dalam permainan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Begitu dengan sebaliknya, kalau tim itu yang kalah, ya kita juga harus mendekati lawan kita, mengucapkan selamat. Selamat kalian menang. Ya, lain kali lagi kita akan bertanding di pertemuan ke depan, atau lain kali kita akan bertanding pada kesempatan berikutnya. Saling bersinergi, saling menghargai satu prestasi satu sama lain, saling menghargai. Nah, lalu ketika kita mengintegrasikan nilai karakter menghargai prestasi itu, bagaimana praktik dalam kehidupannya? Tentunya kita tidak beralasan dan saling menghargai satu sama lain. Selalu mencari dan mengoreksi dirinya jika berbuat kesalahan dan segera akan memperbaikinya. Memberikan solusi jika teman menghadapi masalah dan memberikan reward atau punishment kepada
sesama teman jika teman mendapatkan prestasi, memberikan reward, penghargaan kepada teman kita yang berprestasi. Saya juga ingin menunjukkan sebuah video tentang karakter, mengintegrasikan karakter dalam permainan bola basket itu sendiri. Saya ingin menunjukkan video, tapi saya melalui video ini belum saya download, tapi saya melalui YouTube. Saya ingin membuka YouTube terlebih dahulu. Kalian juga bisa membukanya di YouTube. Nama channelnya adalah JR NBA Indonesia. Ini sudah ada. Saya ingin membukanya. JRNBA Indonesia atau NBA Junior Jump Squad, ini bahasa Indonesia. Saya ingin menunjukkan tentang karakter mengenai ini ya, konflik kepentingan dalam tim. Bagaimana cara menghadapi konflik kepentingan dalam sebuah tim ini. Saya ingin menunjukkan videonya ini. Kita ulangi ya. Sebelumnya dalam NBA Junior Jump Squad, box out, jump, fake, crossover. Sudah menyerah. Peraturan nomor 1, jangan pernah menyerah. Beristirahatlah anak-anak, karena besok latihan sesungguhnya dimulai. Yeay, benar. Melihat pada kuartal ketiga saat Curry mencuri dari Oladipo dan aku tahu Oladipo tampak seperti tidak ada yang mendukung Oladipo dengan steal and dunk itu. Benar kan? Astaga, ini dia. Dalam basket, rintangan terbesar kita bukanlah lawan kita, tapi diri kita sendiri. Sudah waktunya untuk mengatasi tantangan terakhir kalian. Baiklah, siap? Siaga? Dan mulai! Melakukan box, oke, tidak bergerak. Ana tidak mau mengoper ke band. Apa? Anak-anak, hirup nafas. Ini baru separuh babak. Tetap fokus. Kalian bisa melakukannya. Aku mengundang beberapa temanku untuk menonton kalian bermain. Wow, keren. Mengagumkan. Wow. Mengagumkan. Jangan pernah menyerah. Bermain sekuat tenaga. Percaya pada dirimu sendiri. Serta bersenang-senang. 1, 2, 3, ayo mulai. Nah, adik-adik, film tadi menunjukkan bahwa
dengan tema konflik dalam tim menunjukkan bahwa tantangan terberat kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, di dalam permainan tersebut pasti ada konflik. Bagaimana cara kita mengendalikan konflik itu dan memecahkan masalah dalam konflik itu sendiri. Itu adalah kemampuan kita yang harus kita miliki. Tentunya peran kapten dalam kepemimpinan tim itu sangat sekali berpengaruh dalam mencapai kemenangan dalam tim itu sendiri. Kalian bisa melihat video-video di channel YouTube GRNBA Indonesia. Saya ingin melanjutkan lagi, yaitu tugas yang harus kalian jalankan di rumah, yaitu silakan memilih bentuk latihan untuk meningkatkan potensi fisik. Yang pertama, meningkatkan kecepatan melalui spot rhythm training. Kalian bisa lihat di channel YouTube di layar desktop ini. Kalian juga sesuai yang saya sebutkan, saya jelaskan di beberapa slide sebelumnya ini, bagaimana spot rhythm training, latihan-latihannya, gerak-gerakannya bagaimana. Kalian bisa melihat di channel YouTube itu. Yang kedua yaitu meningkatkan kecepatan melalui latihan pindah posisi saling bergantian. Sesuai latihan ini dengan kondisi situasi yang ada di rumah atau di halaman rumah. Lakukan praktikan di rumah masing-masing. Boleh melakukan latihan lain atau kedua rekomendasi tersebut dan sesuai dengan kondisi di rumah. Latihan dengan durasi atau waktu latihan adalah 10 menit. Jangan lupa untuk memastikan sebelum latihan, lakukan pemanasan atau peregangan, stretching terlebih dahulu dan akhiri latihan dengan pendinginan atau cooling down. Kirimkan bukti latihan hari ini berupa salah satu foto saja, jangan video ya, agar tidak memberatkan kalian dalam proses upload dan kirimkan ke aplikasi e-learning Madrasah MTSN 2 Lamongan pada kelas online kalian masing-masing pada penilaian keterampilan KI 4. Nah, saya ingin menunjukkan dulu video stretching atau pemanasan yang bisa dilakukan di rumah bagaimana, dan cooling down yang bisa dilakukan di rumah bagaimana. Ini sebenarnya sama seperti video pembelajaran pada pertemuan kedua, bagaimana pemanasan atau pendinginan yang dilakukan di rumah. Saya kembali ingin menunjukkan videonya terlebih dahulu. Stretching work from home atau pemanasan yang bisa dilakukan, gerak yang dilakukan di rumah. Pemanasan 5 menit lari pelan diikuti 5 menit peregangan. 1. Kaki diayun ke depan dan ke belakang. 2. Kaki diayun dari sisi kanan ke sisi kiri. 3. Badan membungkuk hingga tangan menyentuh jari kaki. 4. Peregangan bawah kaki. 5. Perputaran lengan dari depan ke belakang. Pemanasan. Peregangan 1. Kaki diayun ke depan dan ke belakang 10 kali setiap kaki. Peregangan 2. Kaki diayun dari sisi kanan ke kiri 10 kali setiap kaki. Peregangan 3. Badan membungkuk dengan tangan menyentuh jari kaki 10 kali setiap kaki. Peregangan 4. Peregangan bawah kaki 10 kali setiap kaki. Peregangan 5. Perputaran lengan dari depan dan belakang 10 kali setiap arah.
Itu tadi video video pemanasan yang bisa dilakukan di rumah, sama seperti pada pertemuan kedua. Pemanasannya, bentuk pemanasan seperti apa, saya juga ingin menunjukkan video cooling down, yaitu seperti yang pada pertemuan kedua, sama cooling down work from home. Saya juga ingin menunjukkan terlebih dahulu. Penenangan, pendinginan dan peregangan. 5 menit lari dan 5 menit peregangan. 1. Peregangan betis. 2. Duduk dan menjangkau jari kaki. 3. Lutut menyentuh dada. 4. Lengan di belakang kepala. 5. Peregangan bahu depan. Peregangan pendinginan 1. Peregangan betis selama 20 hingga 30 detik setiap kaki. Peregangan pendinginan 2. Duduk dan menjangkau jari kaki selama 20 hingga 30 detik. Peregangan pendinginan 3. Lutut menyentuh dada. Peregangan selama 20 hingga 30 detik setiap kaki. Peregangan pendinginan 4. Lengan di belakang kepala. Peregangan selama 20 hingga 30 detik setiap tangan. Peregangan pendinginan 5. Peregangan bahu depan selama 20 hingga 30 detik setiap tangan. Nah, itu tadi adik-adik mengenai video tentang stretching dan juga cooling down. Saya ingin melanjutkan. Nah, adik-adik, hari ini sampai di sini pertemuan pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya, tetap kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh. Saya Wali Sarif, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.